Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Doain ya, hari ini keberangkatan travel Prawira Tour and Travel. Doain semoga semua lancar, jamaah semuanya sehat, aman. Yang mau daftar silahkan ke Prawira Tour and Travel melalui Ustadz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka ibu-ibu kitabnya, masih halaman 3, halaman pertama sampai baris ke-7 dari bawah. Dalam kurung maka sembah. Alhamdulillah, senang girang hari Sabtu ini ngelihat banyak yang ngaji. Kelihatan muka-muka takut neraka. Ya bener Bu ya kan, biar kita selamat Bu ya. Udah ketemu Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka sembah segala sahabat apa siksaan tatkala matinya. Ini diancam, pekan lalu pembukaan udah dibahas tuh. Orang-orang sengaja ninggalin sholat. 6 macam siksaan waktu hidup di dunia. Sekarang sahabat nanya, ya Rasul, apaan siksa yang akan diberikan kepada orang yang dengan sengaja tanpa ada uzur dia tinggalin sholat? Maka nanti tatkala matinya, maka sabdanya adalah dimatikannya dengan kehinaan. Yang pertama, orang Bu kalau sengaja waktu hidup sengaja nggak mau sholat, ninggalin sholat, maka tatkala sakaratul maut, mau mati, Allah matikan dalam kondisi hina. Na'udzubillahi min zalik. Yang 6 waktu hidup di dunia sengaja ninggalin sholat, Allah hilangkan wajahnya, nggak ada ciri-ciri tanda-tanda orang soleh. Laki mau seganteng apapun kagak sholat, nggak enak dilihatnya. Ganteng tapi enak, tahu enak? Ada enak, ada enak, ada enak. Tahu nggak enak? Nah, biar kata ganteng tapi nggak ada aura wajah orang-orang soleh kelihatan. Perempuan secantik apapun kagak sholat percuma, mau kata pipinya pakai bedak 5 mili lagi tebelnya. Kagak sholat percuma, apalagi nanti matinya dalam kondisi hina. Na'udzubillah min dzalik. Saya Bu pernah dengar Bu, ada cerita nih ya Bu Jera. Jadi dia nih perempuan punya tugas juga pendakwah. Kenapa? Dia punya anak gadis. Didatangi seorang pria mau ngelamar, tapi ternyata prianya Bu beda keyakinan, beda agama. Anehnya ibunya kan pendakwah, bahasa kita ustazah deh kan begitu kan, tahu hukum dong. Bu, kita orang Islam, hukum nikah beda agama boleh nggak? Nggak boleh, haram. Sengaja malah dinikahin tuh anak gadisnya sama si laki tadi yang jelas beda agama. Singkat cerita, sampailah nih perempuan tadi yang disebut ustazah, datanglah ajalnya meninggal. Dia punya teman, sama-sama ustazah. Dengar temannya ini meninggal, yang ustazah satu ini takziah dong. Ada orang meninggal kan ngelawat Bu ya. Namanya orang mati meninggal biasanya mukanya diapain? Biasanya ditutup dulu kan. Ibu kalau takziah kadang suka buka. Ini temennya datang sama-sama ustazah, begitu buka dia kaget, kenapa ya? Mukanya gosong. Gara-gara Pak dosa sengaja nikahin anak gadisnya sama pria yang jelas-jelas beda agama. Ini bukan isapan jempol, banyak kejadian begitu. Kalau orang yang nggak ngerti agama aja diancam sama siksaan, apalagi orang-orang yang jelas paham agama. Nah ini bahaya. Makanya Bu sering saya suka ngebanyol begini, ibu punya anak gadis, datang 2 pria mau ngelamar anak gadis ibu.
Yang satu ganteng, kaya, cuma nggak sholat. Yang satu kismin, adiknya miskin, tapi rajin ibadah, sholat nggak tinggal. Ibu pilih yang mana? Ada bohong. Ustaz, apaan? Ada nggak pilihan ketiga? Kaya, tampan, ganteng, tajir, rajin ibadah. Emang maunya perempuan. Semua kan ada plus minus ibu ya. Iya. Yang penting agama, harta, pangkat, jabatan mah bisa dicari. Tapi kan semuanya nggak selamanya bu, ya kan? Emang ganteng selamanya? Ibu masih muda, si perawan 17 tahun, 20 tahun, pipi masih kencang bu Jera. Sekarang 60 pipinya. Ya dong. Ada saatnya. Tapi kalau agama tetap harus dijaga sampai mati. Nah itu, sampai kita mati entar sakaratul maut. Allah yang pesan, bukan ustaz. Allah. Apa kata Allah? Firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum. Masa nggak hafal? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, efek belum sarapan begini nih. Jangan sampai kalian mati kecuali matinya dalam kondisi apa? Beragama Islam. Tapi bukan hanya ngaku Islam, KTP Islam, sholat kagak. Ya jangan. Jalani keislamanmu dengan jalani perintah Allah. Sholat dijaga. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal mula nanti diminta tanggung jawab kita sama Allah masalah sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah amal sholat yang lainnya Allah terima. Tapi andai kata, ya dia rajin ibadah, rajin sedekah, tapi berani ninggalin sholat dengan sengaja loh, nggak ada uzur. Maka khawatir nanti apa? Jangankan sholatnya, yang lainnya Allah tolak. Sabab apa? Dia sengaja ninggalin sholat. Karena acuannya, patokannya sholat. Nah ini apabila orang itu mati, apalagi mati nggak keburu tobat, nauzubillah min dzalik, maka kelak Allah matikan orang itu dalam keadaan hina dina. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ibu sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami ya Allah di dunia kebaikan. Artinya jadi orang baik, jadi orang benar, nggak pernah tinggalin sholat, nggak pernah tinggalin ibadah. Itu kategori orang baik, ya. Ntar di akhirat, wa fil akhirati hasanah, berikan kami di akhirat kebaikan. Maksudnya apa? Surga. Tapi ibu masuk surga nggak segampang itu. Ibu tetap minta tolong sama Allah, perlindungan. Apa? Waqina adzabannar, dan selamatkan kami ya Allah dari ancaman siksa api neraka. Nah itu. Yang kedua, orang yang sengaja waktu hidup ninggalin sholat, entar matinya mati dengan sangat lapar. Ibu kita hidup sekarang dalam kondisi satu waktu ibu merasa lapar. Karena kita masih hidup, lagi lapar nih bu, perut keroncongan. Bahkan kadang-kadang bunyi kruk, kruk, kruk. Karena masih hidup, ibu masih ada kesempatan. Begitu lapar bisa makan, masih hidup. Tapi waktu lagi mati, ya matinya dalam kondisi lapar. Emang bisa ngadu malaikat? Malaikat tunggu bentar ya, anda makan dulu baru mati. Emang bisa begitu? Ini laparnya lapar siksaan dari Allah, nauzubillah. Nah kalau bu mati, orang kan mati nggak hidup lagi bu. Udah selesai, finish. Kata anak dulu apa? Is dead, tahu is dead? Finish, selesai. Ya, nggak bakal balik lagi. Tapi matinya dalam kondisi lapar. Itulah bentuk kehinaan bagi orang yang sengaja ninggalin sholat. Makanya wajib buat kita, mungkin maaf bu, mau laki perempuan saat mudanya dulu mungkin agak-agak angin-anginan, ibarat layangan singit, tahu bu singit? Ya, lagi bener lempeng, lagi singit, entah ke kanan, entah ke kiri. Lagi ingat sholat, lagi geblek. Ya iya kan begitu bu. Udah yang dulu-dulu. Ibu ada kesempatan, kita kesempatan apa? Di saat senggang, malam ibu tahajud, boleh. Tapi alangkah bagusnya ibu cicil. Apaan? Ntar sambil qodok subuh, sambil qodok zuhur, sambil qodok asar. Cicil atu.
Ulama katakan andai kata masih punya hutang belum lunas semua keburu wafat. Kenapa? Allah lihat nih hamba ada kesungguhannya mau tobat mau bayar utang. Kalaupun toh belum lunas, insya Allah Allah maafin. Yang penting ada actionnya, aksinya, inisiatif. Mau tobat, ingat nih, iya dulu waktu muda saya suka ninggalin sholat nih. Sekarang deh udah bukan zamannya foya-foya, udah tua nih 50, 55, 60, ya kan? Udah dicicil atu-atu. Kenapa? Bagus bu, sholat sunat tahajud malam ibu bangun jam 3, sholat sunat istikharah, sholat sunat taubat. Tapi jangan sampai tinggalkan yang namanya kewajiban bayar utang qadha sholat. Setiap hari udah kita bahas kalau nggak salah tuh, kan fikihnya tuh. Jadi perempuan andai kata bersih halangannya menjelang mepet akhir asar mau masuk maghrib, dia udah bersih nih bu, bersih di saat seukuran dia bisa dapat mandi janabat, seukuran umpama ada orang bu di akhir waktu takbir sholat asar, Allahu Akbar, kan udah kelar takbir nih, nggak lama bu jera adzan maghrib, Allahu Akbar, sholatnya batalin apa terusin? Terusin. Artinya seukuran takbir perempuan bersih haid, kan dia mandi dulu kan, tapi kan nggak keburu sholat asar, kelar mandi udah masuk maghrib kan, ibu kelar mandi wudhu sholat maghrib, yang asar di qadha plus zuhurnya qadha juga. Kok gitu Ustaz? Bukan asar doang, bukan hanya asar, khusus kalau menjelang di akhir asar mau maghrib yang di qadha dua, asarnya sama zuhurnya. Kenapa? Boleh jadi jangan-jangan sebelum asar ibu udah bersih, bisa jadi ibu udah tiris, cuman mohon maaf ibu baru cross checknya menjelang maghrib, ibu kan masih mastiin nih bener-bener bersih apa masih ada netes nih umpama tuh, saking ihtiyat jaganya sholat begitu bu. Makanya jangan macam-macam masalah sholat ya. Kita orang tua bahkan bukan hanya boleh, wajib marah sama anak tatkala urusan sholat. Kenapa? Kalau sampai berani ninggalin. Laki marah sama bini gara-gara sholat, wajib. Ustadz kalau bini boleh nggak marah sama laki yang kagak sholat? Nggak usah marah, nggak usah masakin. Biarin dari mikir, ya kan? Ya Allah, apalagi ibu sambil masak. Ya, baca aja qasidah Syekh Ibrahim. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Nggak lama laki baru bangun tidur, ibu kencengin, walaupun hidup 1000. Kata lakinya, ibu nyindir, biar sadar pak, udah tua. Ih, kagak sholat, aneh. Hidup nggak mau sholat, giliran mati minta disolatin, suruh sholat sendiri. Bisa gimana mati? Pakai kayak kapan sendiri? Ke kuburan diri, masuk kuburan nguruk tanah. Kabur orang yang lihat. Jangan sampai segitunya bu, siksaan orang kalau ninggalin sholat. Na'udzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan lapar. Ketiga lebih parah, matinya dengan sangat dahaga, sangat haus, komplit udah, wal iyazubillah. Matinya hina, matinya lapar, matinya dalam kondisi sangat dahaga. Pun jikalau, lihat bu, jikalau orang yang mati nggak tobat karena hidupnya berani ninggalin sholat, matinya sangat kehausan. Andai kata bu tuh mayit dituangkan air, bukan lagi sebotol yang 1,5 liter, bukan lagi segalon, bukan lagi air yang di atas nampung setoran lagi. Seluruh air yang ada dunia tuangin ke mulut orang yang mati waktu hidupnya ninggalin sholat sengaja. Lihat, semua air yang ada di dalam dunia itu pun tiada memuaskan dahaganya. Kenapa? Karena memang hausnya bukan haus alami kayak kita masih hidup. Ibu haus, minum, jangan kate segelas,
berapa tegukan juga hilangkan hausnya. Itu haus kita di dunia, Bu. Tapi haus orang yang mati memang hausnya siksaan. Nauzubillah min dzalik. Ini dari sini dimulai ini. Kenapa? Menyeramkan. Makanya tadi Ustaz Ibrahim Anda bilang, alhamdulillah Sabtu ini banyak yang ngaji. Kenapa? Muka-muka takut neraka. Biar selamat maksudnya saat begitu. Alhamdulillah. Iya, jadi pelajaran buat kita. Mau sampai kapan ninggalin sholat, ya Allah. Ya, jangan sampai. Kita yang udah sholat tadi buat jihera masih takut sama neraka, apalagi kagak sholat. Bener. Bahkan sampai dikatakan kalau sengaja suami ninggalin sholat, bini ninggalin sholat, maaf, malam dia berdua main tinju. Paham main tinju? Ini nenek-nenek paham juga. Khawatir jadi dosa zina. Kenapa? Karena laki gak sholat, bini gak sholat. Karena orang yang beriman, maaf bukan porno, dia hubungan suami istri jatuhnya ibadah. Gimana mau dibilang ibadah kalau lakinya kagak sholat, bini kagak sholat? Apalagi nikah beda agama. Nah ini udah jelas-jelas. Sekarang orang nganggap enteng, ya kan? Yang satu mungkin lakinya muslim, perempuannya Nasrani. Ya, kalau ada laki muslim nikah perempuan Nasrani, namanya laki bahlul atau bahlul. Emang abis perempuan cantik muslimah, ngapain jadi kawin sama perempuan yang Nasrani? Ya iya, jangan mau Anda dipengaruhi karena itu perempuan saking cantiknya, kaya, jabatannya, apalagi keturunannya ningrat darahnya apa? Biru, Bojihara darahnya apa? Ya, aslinya darah kuning, penyakit. Jangan. Perempuan juga begitu. Jangan lihat karena gantengnya atau laki, wah sukses kaya, tapi beda agama. Jangan Anda gadaikan akidah agama Anda. Jangan. Masih banyak pria-pria lain yang lebih baik. Makanya saya bilang, biar kata ibu maaf, ada laki mau lamar anak gadis ibu. Ibu lihat dulu agamanya yang penting. Oh ahli ibadah, rajin sholat, orang yang benar tata keramanya ada, akhlaknya, tutur katanya manis. Biar kata hidup pas-pasan bisa ibu terima. Yang penting agama. Kenapa? Insya Allah anak gadis ibu selamat dunia akhirat. Kenapa? Karena laki jadi sosok pemimpin. Kalau pemimpinnya benar, bawahannya benar. Tapi kalau pemimpinnya rusak, mustahil bawahannya anak bini bakal benar. Saya sering bilang, Bu, sebejat-bejat suami, kalau bini masih solehah, masih aman buat jihera. Kenapa? Bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Tapi kalau lakinya soleh, perempuannya nggak soleh, ya modal gini, mending tukar perempuannya. Apa? Tukar apaan? Laki rajin sholat ngaji, perempuan kagak sholat, ya sayang punya anak. Kenapa? Maaf, itu anak netek sama emak. Dia minum ASI berubah jadi darah, jadi daging tubuh anaknya. Emaknya rajin ngaji, rajin sholat, anaknya percaya jadi orang bener. Tapi kalau perempuannya sholat kagak, duduk sama tetangga dikit-dikit ngerumpi. Jangan. Saya khawatir anaknya jadi nggak beres juga. Itu Bu, bapak yang ngaji aja, emak ngaji, maaf masih ada kemungkinan anaknya bandel. Betul nggak? Jangankan kita, Bu, Nabi Nuh anaknya namanya Kan'an, Ustaz Ibrahim, dipanggil bapaknya, ya bunayyar kam ma'ana, anak sini naik ke kapal biar kamu selamat. Anaknya bandel, dia bantah bapaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'sumuni minal ma. Enggak ya, saya mau naik ke gunung biar selamat dari air. Lah air naik terus, Bu. Akhirnya apa? Kan'an anak Nabi Nuh kelelep. Padahal bapaknya saya. Itu anak Nabi masih ada yang bangor. Bagaimana anak kita, Bu? Iya. Makanya Bu Jar benar bilang, faktor lingkungan. Anak nih lihat. Anak ibu udah ngajiin Ustaz Ibrahim, bagus. Tapi tetap waspada lingkungan pergaulan. Begitu salah dapat anak yang kagak sholat, temen kagak sholat, khawatir anak ibu terpengaruh. Adek, kakak dari mana? Baru pulang mah dari rumah temen. Di jam 5, dia sholat asar belum? Belum. Nah mulai, kemana aja? Jam 5 belum sholat asar, main mah. Nah mulai, pengaruh mah temennya, jangan. Justru cari teman yang bisa menyelamatkan, ya. Itulah Bu, khawatirnya apa?
kena siksaan yang saat lagi mati serem Bu. Ini jangan ngomong sepele. Benar, mati hina dina kan kagak enak Bu. Kita pengen matinya nanti husnul khatimah. Mati lagi ibadah, mati lagi sujud, mati lagi baca Quran. Termasuk mungkin maaf ada saudara kita yang wafat hanya sababnya aja sakit. Dia kata sakit nggak lama, sehari 2 hari. Emang Allah mau rontokin dulu. Ada orang Bu Allah uji kasih sakit seminggu 2 minggu. Begitu udah mulai mau sembuh, Allah lebih sayang Bu Ajera. Kenapa? Pulan, ketimbang kau sembuh balik ke dunia, mending cepetan pulang ke akhirat. Kenapa? Kau pulang dalam kondisi dosa udah aku rontokin. Begitu. Jadi memang sakitnya orang mukmin itu Bu, ya Allah, jadi apa? Penggugur dosanya. Ya. Jadi sampai yang namanya sakit pun kondisi sebisanya sholat tetap wajib dikerjain. Kita sehat, paling afdal diri sholat. Nggak sanggup diri, duduk. Nggak bisa duduk, miring. Nggak bisa rebaan celentang. Nggak bisa bergerak, ya udah tangannya pakai isyarat. Nggak bisa tangannya diam, pakai mata, isyarat mata. Nggak bisa pakai hati. Nggak bisa siap-siap panggil tukang mandi jenazah. Sampai segitunya tuh sholat Bu penting ya. Kayak saya bilang jadi Ustaz Ibrahim, ini buka kitab begini siap-siap. Kenapa? Ibunya pada kabur. Soalnya kitab ancaman dulu Bu. Tapi memang kita kalau nggak ada ancaman suka nganggap sepele Bu. Iya, sholat itu bukan perkara sepele. Orang mau rajin sedekah kek, mau rajin maulid lagi. Maulid, sholat kagak. Alasan sama emak perempuannya, emak tante boleh nggak ajak anaknya? Kenapa? Ikut maulid tante. Oh bagus, boleh tante ya? Iya. Sampai tempat maulid, yang yang mojok, tahu juga mojok Bu Haji. Jangan. Jadi ngerusak, Nabi Muhammad marah nanti. Jangan. Maulidnya bagus, nggak salah. Cuman yang salah, kenapa Anda menjadikan satu alasan? Lagi nikah belum, kawin belum, boncengan. Ya Allah. Ibu yang udah kawin belum tentu manggil suami ibu Abi. Ini pacaran, manggil Abi Umi. Pekok, susah pekok, PA. Kawin belum, Abi Umi. Gregetan kadang-kadang anak muda sekarang bagus pakai pici, pakai baju muslim, pakai sarung. Yang perempuan kadang-kadang bukan menghina, bagus bahkan pakai cadar, cuman malu kalau belum kawin. Iya, nikah kawin itu nggak perlu mahal-mahal, yang penting cukup syaratnya, rukunnya, seadanya. Nikahin anak ibu, aman dunia akhirat. Rezeki mah bisa dicari. Kata Allah apa? Iyakunu fuqara ayughnihimullah. Kalau mereka andai kata pas-pasan fakir, sebab mereka menjalankan satu sunnah Nabi, jaga perintah Allah. Kenapa? Agar menjadi halal, ya kan? Nggak sampai maksiat. Allah yang kasih dia kekayaan, jadi cukup. Percaya deh. Kagak kerja udah yang laki, yang perempuan udah diajak nikah, bahkan perempuan yang nagih melulu. Bang, serius nggak sama saya? Kapan mau ke rumah ketemu ayah? Enggak lah, kapan-kapan aja, laki bahlul. Jangan kamu begitu perempuan, tinggalin, masih banyak laki yang lain. Jangan ya, kita hidup cuma sekali di dunia, jangan sampai mau akhirnya Pak sia-sia semua ya, sayang. Selanjutnya, maka sembah sahabat apa-apa siksa yang di dalam kubur. Oh tambah serem nih Bu. Di kubur, orang dengar kuburan aja udah serem. Iya, apalagi ada macam-macam siksaan. Apa? Maka sabdanya Nabi, orang sengaja ninggalin sholat tanpa uzur adalah dipicikkan, disempitin. Apa? Disempitkan Allah Ta'ala dalam kuburnya. Ibu, kita lihat kuburan aja udah sempit. Sat nih rusak Sat. Oh pantes cakep di mandi. Maka tumben awaknya. Mudah-mudahan Sabtu depan Bu Ajera bawain AC. Amin. Bu Ajera lah. Ya Allah. Disempitin Bu kuburan. Lihat kuburan bentuknya 1 lebar, panjang 2, 1 kali 2. Udah.
Dalamnya aja dihukum fikih sependirian kita, Bu. Kita orang Indonesia paling tinggi berapa sih? 165, 170. Suruh diri tambah tangannya begini. Kira-kira kan ada 2 meter. Emang sekarang ada kuburan, Bu, 2 meter dalamnya? Boro-boro semeter nggak ada. Bahkan kita kalau lagi ikut ke kuburan, kita jongkok bajar tuh udah mayit kelihatan. Apalagi kalau orang sengaja ninggalin sholat, dipicikkan, disempitin sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ya ibu kalau ada rezeki terserah, duit ibu mau beli tuh yang mahal. Ustaz Ibrahim, di mana tuh? Apa namanya? Iya, Sandiago Hill. Bentar lagi ada ntar hutan kayu Hill. Mahal. Bajar pernah nggak ngecek berapa ya Sandiago Hill? Hah? 800 juta 2. Ada AC-nya enggak? Ya Allah. Ya Allah. Kenapa ya Wajib ada wifi-nya? Starbucks. Nggak mau kata pesen kuburan mahal, kalau kagak sholat percuma. Lah iya, yang bikin selamat Allah lapangkan alam kuburnya gara-gara dia jaga sholatnya. Tapi kalau sholatnya nggak dijaga, udah kuburan sempit, beli mahal, kagak sholat, ya sia-sia semua. Yang ada makin Allah sempitkan. Nauzubillah. Ya. Dan disuruh oleh Allah Ta'ala akan orang malaikat yang menyisa akan dia hingga datang kepada hari kiamat. Jadi siksaan nggak kelar-kelar tuh. Nauzubillah min dzalik. Makanya andai kata maaf Bu, di antara kita namanya manusia kan ada aja Bu waktu hidup khilafnya, betul nggak? Ada aja salahnya. Itulah hikmahnya orang yang hidup tidak melupakan orang-orang sudah wafat meninggal. Kenapa? Di kita Ahlussunnah wal Jamaah ada yang namanya bojera 3 hari Id, 7 hari Id, kan gitu saya Ibrahim. 40 hari. Kenapa? Kita meminta kepada Allah agar apa? Allah ringankan. Andai kata ini ahli mayit, ahli kuburnya, umpama ada khilafnya waktu hidup di dunia, ada dosanya, disiksa sama Allah. Mudah-mudahan yang sabab kiriman doa Fatihah, kiriman doa tahlil, baca Quran, apa? Allah ringankan azabnya. Begitu. Nabi satu waktu lewat pekuburan, Nabi dapat mukjizat dari Allah. Nabi bisa lihat, bisa tahu itu ada orang di kuburan lagi disiksa. Maka Nabi suruh sahabat ambil pelepah kurma, dikasih Nabi, ditancepin. Nah, selama pelepah kurma tadi masih basah Ustaz Ibrahim, selama itulah jadi asbab orang itu Allah ringankan siksaannya. Iya, di kita kadang-kadang begitu, suka ada tuh kelar dikubur, diuruk, suka ada tancepin pohon. Ya berharap tafaul, ngikut, maksudnya berharap kepada Allah. Andai kata ini si mayat jenazah ada khilaf salahnya, mudah-mudahan Allah maafin. Begitu. Ini jangan jadi manusia sombong. Ntar kalau saya mati cukup kuburin, nggak usah diyasinin, nggak usah tahlilin. Pede banget, amal lo banyak emang. Biar kata banyak amalnya, namanya manusia. Lihat, kalau waktu hidup kita masih bisa minta ampun sama Allah. Nah kalau dia mati bagaimana? Yang mintain ampun siapa? Yang masih hidup. Anaknya mintain ampun buat orang tua, suami mintain ampun buat istrinya meninggal. Itu kalau suami yang ahli ibadah, sayang, cinta sama bini. Coba kalau laki yang nggak pernah sholat, bini meninggal, ya belum diterusin, dijawab aja. Allah. Tapi emang begitu Pak Jera. Ya Allah. Jadi jangan sampai Bu, kita takut bener. Kita kadang-kadang mikirin, bayangin di alam kubur tuh kayak apa gitu. Kita di dunia tahu-tahu PLN mati lampu. Gelagapan kan, tahu gelagapan. Lagi tidur nyenyak nih Bu Haji jam 3. Mendosin mau subuh, tahu gelap gulita, kan kaget. Tapi apa? Masih ada harapan. Apa nanti gak nyala lagi? Kan begitu. Tapi kalau dalam kubur siapa yang mau terangin? Yang menerangkan amal ibadah kita. Nah itu. Kita waktu di dunia jaga sholat, baca Qur'annya, hadir majlis taklim, punya anak soleh,
Yang perempuan soleha, punya istri soleha, ibunya suami soleh. Kenapa? Nggak lupa tiap habis sholat doain lakinya, doain bininya, doain anaknya, semua. Nah, iya, karena orang meninggal itu bu, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwid. Tidaklah mayit dalam kuburnya melainkan bu seperti seseorang yang terombang-ambing di tengah laut. Nah, iya. Jangankan ibu yang nggak jago berenang, atlet renang suruh renang di tengah laut, ngap-ngapan, nggak tahu ngap-ngapan, capek. Bagaimana modal kita bu, nggak pernah berenang, tahu-tahu kecebur di laut, ya. Itulah artinya orang mati dalam kubur sendirian, kebingungan. Kenapa? Fayantazuru da'wata akhihi wa abnaihi. Yang ditunggu-tunggu kiriman doa, doa anaknya, doa keluarganya, itu ditungguin. Orang mati udah nggak doyan jabatan, orang mati udah nggak doyan pangkat, orang mati udah nggak doyan harta. Yang ditunggu doa, 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 selesai.